Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Divine Fury. Film ini adalah film produksi Korea Selatan yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan Woo Do Hwan. Film ini menceritakan pria bernama Yoon Ho yang kehilangan ayahnya di usia muda dalam kecelakaan yang mengerikan. Sejak saat itu, Yoon Ho meninggalkan kepercayaannya pada agama Kristennya dan memilih untuk hanya percaya pada dirinya sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan pria bernama Yoon Ho. Dia hidup berdua bersama ayahnya, dan ibu Yoon Ho meninggal saat melahirkannya. Dia sering beribadah bersama dengan ayahnya. Suatu malam, ayahnya pergi untuk berdinas dan meninggalkan Yoon Ho sendiri di rumah. Ayahnya adalah seorang polisi. Saat sedang bertugas, dia memeriksa salah satu mobil yang berisi dua anak muda. Mereka berdua hanya terdiam. Ayah Yoon Ho meminta agar pemuda itu meniup alat cek kadar alkohol yang diberikan oleh ayah Yoon Ho. Namun dia tetap terdiam. Hingga akhirnya ayah Yoon Ho melihat cincin yang melingkar di jari pemuda itu bersinar. Dan tiba-tiba, pemuda itu menengok ke arah ayah Yoon Ho dengan mata bersinar. Kemudian dia menancap gas mobilnya dan membuat ayah Yoon Ho terseret. Ayah Yoon Ho akhirnya dirawat di rumah sakit. Yoon Ho berdoa kepada Tuhan agar dia menyembuhkan ayahnya. Yoon Ho didatangi ayahnya di dalam mimpi. Ayahnya mengucapkan kata-kata perpisahan kepadanya. Dan paginya ayahnya meninggal, sehingga Yoon Ho hidup sebatang kara. Akibat takdir pahit yang melanda hidupnya sejak kecil, ia tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Ia merasa hidupnya selalu malang sejak kecil, dan Tuhan tidak pernah menyayanginya. 20 tahun kemudian, Yoon Ho dewasa akhirnya sukses dan kaya berkat menjadi seorang atlet MMA dan menjadi juara satu dunia. Ia juga beranggapan bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil kerja kerasnya dan tidak ada campur tangan dari Tuhan. Saat akan bertanding, ia melihat tanda salib di punggung sang lawan. Dia selalu ingin merasa balas dendam kepada Tuhan karena tidak menyembuhkan ayahnya. Setelah melihat tanda itu, dia akhirnya menang dan memukuli lawannya tanpa ampun. Saat akan pulang, di pesawat dia bertemu ayahnya di dalam mimpi. Dia mengikuti kemana ayahnya pergi, hingga akhirnya sampai di tempat di mana di sana ada foto sang ayah dan ada tanda salib di sana. Bisikan untuk balas dendam datang lagi. Dia melempar tanda salib itu, tetapi salib itu menempel di tangannya dan terbakar seperti merasuk ke dalam dirinya. Dan saat dia bangun, tangannya terdapat luka bakar di sana dan membentuk tanda salib. Malamnya saat Yoon Ho tengah tertidur, tiba-tiba ada bayangan hitam yang menginjaknya dan menyerang lehernya. Dia kesakitan sampai tangan yang terluka mengeluarkan darah, dan tiba-tiba bayangan itu pergi. Esok paginya, saat pulang dari rumah sakit setelah memeriksakan tangannya, supir Yoon Ho bercerita bahwa ponakannya sangat aneh. Saat tidur merasakan seperti ada orang yang melihatnya. Ponakannya juga mengalami kerontokan rambut, matanya terbalik ke belakang dan air mata darah keluar dari matanya. Namun Yoon Ho berusaha untuk tidak mempercayai cerita si supir itu. Namun karena dia merasa aneh, dia akhirnya mengajak supirnya untuk melihat keponakannya yang kerasukan. Saat keponakannya melihat Yoon Ho, dia mengatakan bahwa Yoon Ho berada di belakang sekelompok hantu dan banyak jiwa kotor yang mengikuti Yoon Ho. Dia juga mendengar suara bisikan yang biasa Yoon Ho dengar, yaitu suara anak kecil yang ternyata itu adalah hantu yang meniru Yoon Ho. Kemudian dia melihat bahwa di dada Yoon Ho ada cahaya, dan ternyata itu disebabkan oleh cincin peninggalan ayahnya. Cincin itu yang melindungi Yoon Ho selama ini. Yoon Ho kemudian melihatkan luka di tangannya. Gadis itu kemudian meletakkan beras di meja, seraya menggebrak mejanya, dan kemudian beras itu berbentuk tanda salib. Gadis itu akhirnya menganjurkan Yoon Ho untuk pergi ke gereja, menemui seseorang yang bisa menolongnya. Sesampainya Yoon Ho di gereja, dia melihat Pastor An yang sedang dicekik oleh seseorang yang kerasukan iblis yang akan ditolongnya. Akhirnya Yoon Ho menolong Pastor An. Orang itu menyerang Yoon Ho. Yoon Ho pun melawannya dan menempelkan tangannya di pipi orang itu, yang kemudian seketika orang itu terbakar dan akhirnya sembuh.
Kemudian Yonho menunjukkan lukanya pada pastor. Pastor mengatakan bahwa itu adalah bekas luka yang diciptakan ketika Yesus dipaku di kayu salib. Dan itu sangat jarang. Tanda itu hanya akan muncul pada orang yang sangat percaya dan disebut gerakan suci. Yonho yang tidak percaya menanyakan kenapa itu terjadi, dan seketika ada sesuatu yang membisikinya untuk membunuh pendeta. Melihat Yonho kesakitan, pastor pun mendoakan Yonho, dan Yonho akhirnya kembali membaik. Mereka pergi ke rumah Yonho. Pendeta itu melihat darah yang ada di kasur Yonho dan melakukan doa. Dia melihat foto Yonho dan ayahnya, dan kemudian meninggalkan kalung salibnya di belakang bingkai foto itu. Paginya, saat Yonho bangun tidur, dia melihat kalungnya diletakkan pastor itu. Saat akan membuangnya, dia mengurungkan niatnya. Yonho akhirnya mencari rumah pastor An dan mengembalikan kalung itu. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan lelaki bernama Jisin. Dia adalah bos dari tempat hiburan. Dia bertemu dengan pria yang mengancamnya. Kemudian tak lama kemudian dia menuju ke tempat ruang rahasia, yaitu tempat di mana dia melakukan ritual dengan iblis. Dia meminta segala sesuatu dari sana. Kemudian dia melakukan ritual untuk membunuh pria yang mengancamnya. Dan akhirnya pria itu meninggal dan rohnya diberikan kepada iblis yang dipuja Jisin. Kan kembali ke Yonho yang merasa kesakitan dan tangannya kembali mengeluarkan darah saat dia tidur. Yonho bergegas menemui sang pastor. Dia diberikan sebuah benda yang dapat melindungi Yonho. Namun benda itu hanya bisa bekerja saat pemakainya mempercayai benda tersebut. Yonho yang tidak percaya dengan Tuhan pun akhirnya mengambil benda tersebut. Setelah Yonho mendengar cerita bagaimana pastor akhirnya percaya akan Tuhan. Saat akan pulang, Yonho akhirnya memberi tumpangan pada pastor saat akan bekerja. Dan akhirnya Yonho memutuskan untuk membantu pastor An. Saat sampai di rumah orang yang akan diobati, si ibu dari gadis yang akan diobati dalam keadaan panik dan ketakutan. Matanya merah. Si ibu menyuruh pastor dan Yonho untuk naik ke kamar si gadis. Pastor membawa salib dan kemudian masuk ke kamar gadis itu dan membacakan doa. Gadis itu mengatakan bahwa ibunya menderita depresi dan tidak bisa berpikir tenang. Saat malam sering berbicara sendiri dan mengajaknya untuk mati bersama. Bahkan ibunya menghancurkan patung Yesus. Dan benar, ternyata saat pastor menempelkan air suci, ternyata gadis itu baik-baik saja dan tidak sedang kerasukan. Akhirnya Yonho dan pastor memaksa meminumkan air suci pada gadis itu, dan seketika dia bereaksi dan mulutnya mengeluarkan asap dan muntah darah. Pastor membacakan doa dan gadis itu semakin menggila. Dia mencekik pastor An dan melemparnya. Kemudian saat Yonho berusaha mengatasinya, gadis itu malah terbang ke langit-langit rumah bersama Yonho. Iblis itu mengatakan bahwa dia yang merasuki gadis itu dan membunuh ayahnya. Yonho yang marah mencoba membunuh gadis tersebut, namun pastor An berhasil menghentikannya. Kemudian saat Yonho sudah tenang, dia menempelkan telapak tangannya ke kepala si gadis. Kemudian diikuti pastor yang menyiramkan air suci pada gadis tersebut. Dan akhirnya iblis yang ada di tubuh gadis itu terbakar dan gadis itu pingsan. Adegan kemudian beralih ke Jisin yang sedang duduk, tiba-tiba matanya mengeluarkan darah. Dan ternyata Jisin adalah pacar dari gadis yang kerasukan itu. 뭐 찾는 거예요? Yonho akhirnya bertanya kepada Pastor An, kenapa gadis itu bisa kerasukan. Ternyata ada seorang pendeta yang beraliran sesat dan menyembah iblis. Dan mereka mengorbankan jiwa dan tubuh manusia lalu diberikan pada iblis. Pastor An harus menemukan orang itu. Kemudian Pastor An mengatakan bahwa orang yang memiliki tanda seperti Yonho bisa menyembuhkan orang yang kerasukan dan mengusir para iblis. Tanpa air suci ataupun doa, Yonho bisa menghadapi dua iblis sekaligus. Saat si gadis sudah sadar, Pastor An menanyakan siapa pria yang mendekatinya. Dia menjelaskan bahwa pria yang mendekatinya tidak benar-benar mencintainya, melainkan menginginkan sesuatu darinya. Namun tiba-tiba matanya mengeluarkan darah, dan dia merasakan kesakitan. Ternyata Jisin sedang melakukan ritual untuk membunuh gadis itu. Pastor An membacakan doa. Jisin merasa kesakitan dan cincinnya terlempar ke dalam kolam yang ada di ruangan ritualnya.
Pastor terus membacakan doa, dan kemudian boneka yang digunakan Jisin untuk mengganggu gadis itu tiba-tiba terbakar, dan gadis itu sembuh. Kemudian Jisin kembali melakukan ritualnya, dan kemudian menemui seorang anak di panti asuhan yang sering dibully oleh temannya. Jisin merayu anak itu dan mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Dan kemudian Jisin meminta anak itu untuk mengikuti kata-kata yang dia ucapkan. Kemudian anak itu akhirnya menjadi target Jisin untuk memancing Pastor An dan Yonho, karena Jisin sudah tahu bahwa yang menyembuhkan pacarnya adalah mereka. Kemudian Jisin tiba-tiba menemui Yonho dengan wajah pucat dan lemas dan mengatakan bahwa dia adalah pria yang keluar dari gereja yang Yonho lihat, dan dia mengatakan bahwa dia mempunyai tanda yang sama dengan Yonho. Kemudian Jisin mengelabui Yonho dan bilang bahwa Pastor hanya memanfaatkan Yonho, dan Jisin mengatakan bahwa besok Pastor An pasti menelpon Yonho untuk meminta bantuan, dan Jisin mengatakan bahwa Pastor An adalah iblis. 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 Keesokan paginya, Pastor dihubungi oleh pihak panti asuhan dan diberitahu bahwa ada yang kerasukan di panti tersebut. Pastor An akhirnya ke sana, dan benar saja Pastor An menghubungi Yonho. Tetapi Yonho yang sudah kemakan omongan Jisin tidak mengangkat teleponnya, dan Pastor An pun berangkat sendiri. Di sisi lain, Yonho sedang berunding tentang pertandingan MMA yang akan dia lakukan. Namun dia tidak menyetujui tawaran tersebut dan kemudian pergi. Di sisi lain, tak lama kemudian anak itu beraksi. Dia menjerit hingga membuat para suster pingsan. Kemudian salah satu suster menelpon Yonho dan akhirnya Yonho menyusul ke panti tersebut. Di sisi lain, Pastor An terus membacakan doa, tetapi anak itu tak kunjung sembuh. Terus-terusan ada iblis yang merasukinya secara bergantian. Dan kemudian pastor yang sudah melemah pun akhirnya batuk darah. Anak itu menyerang pastor hingga pastor tidak sadarkan diri. Kemudian anak itu menyerang biarawati yang bersama pastor. Akhirnya Yonho datang dan langsung bertaruh dengan iblis itu dan menempelkan tangannya di kepala anak itu, dan iblis itu kemudian terbakar. Yonho akhirnya menyadarkan Pastor An. Saat anak itu sudah tersadar, dia mengaku bahwa dia bertemu dengan orang berbaju hitam di dalam mimpi, tapi tidak mengingat wajahnya. Kemudian seluruh anak panti dan biarawati berterima kasih kepada Yonho yang membuatnya tersentuh, dan akhirnya dia tidak marah lagi dengan takdirnya. Di sisi lain, Jisin masih di ruang ritualnya dan mengirim anjing ke panti Hosok, yaitu anak kecil yang kerasukan itu. Kemudian anjing itu menyerang Hosok dan Jisin menyerahkan raga Hosok ke iblis yang ia sembah. 영혼을 아버지께 바칩니다. Biarawati akhirnya mengabari Pastor dan Yonho bahwa Hosok sudah meninggal, dan akhirnya Yonho sadar bahwa yang membuat Hosok begini adalah pria yang menemuinya. 새끼죠. Dan tiba-tiba Jisin berada di seberang kamar jenazah Hosok. Yonho yang melihatnya langsung mengejar Jisin. Namun tiba-tiba jasad Hosok bergerak. Saat Pastor membuka kantung mayatnya, tiba-tiba dia melihat Hosok hidup kembali dan meminta pertolongan kepada Pastor dan meminta agar Pastor memeluknya. Dan ternyata Jisin tiba-tiba berada di belakangnya dan menusuk Pastor An. Yonho yang sedang mengejar Jisin mendengar teriakan Pastor An langsung kembali. Dia melihat Jisin sudah menyandera Pastor An. Jisin menyuruh Yonho untuk mengikuti kata yang dia ucapkan kalau Yonho ingin Pastor An selamat. Pastor An tidak membolehkannya, tetapi Yonho melakukannya supaya Pastor An bisa selamat. Saat Yonho membaca doa, tiba-tiba Jisin menusuk leher sang pastor dan kemudian pergi. Yonho membawa Pastor An ke tempat pastor lain untuk diobati, dan kemudian Yonho pergi ke gereja setelah sekian lama dia tidak ke sana dan marah karena dia merasa Tuhan tidak membantunya sama sekali. 됐어.
Pastur An akhirnya sadar dan akhirnya Yunho bilang bahwa dia akan mengatasi Jishin. Pastur An memberikan kalung salib dan baju untuk dipakai melawan Jishin. Akhirnya Yunho bersiap untuk menemui Jishin. Jishin masih melakukan ritualnya beserta anak buahnya. Yunho akhirnya masuk ke gedung Jishin dan melawan anak buahnya yang berjaga di luar. Dan kemudian menaburkan air suci di tangannya dan melawan para iblis yang ada di sana. Jishin yang melihat itu kemudian melanjutkan ritualnya dengan mengiris tangannya dan menjatuhkan darahnya ke kolam yang berisi ular yang dia sembah. Yunho akhirnya sampai ke ruangan Jishin. Tiba-tiba Jishin menusuk dirinya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke kolam. Namun tiba-tiba dia bangkit dengan wujud yang menyeramkan. Kemudian terjadilah pertempuran antara Jishin dan Yunho. Namun saat Yunho menempelkan tangannya ke wajah Jishin, Jishin sama sekali tidak bereaksi. Jishin menghajar Yunho sampai dia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba Yunho berada di sebuah tempat gelap dengan api di sekitarnya. Dan tiba-tiba ayahnya ada di sana dan berbicara padanya. Dia memeluk ayahnya untuk melepas rindu. Kemudian si ayah membentangkan telapak tangannya. Kemudian Yunho menempelkan tangannya di tangan ayahnya. Dan kemudian Yunho terbangun dengan tangan yang sudah mengeluarkan api yang dia gunakan untuk melawan Jishin. Dan akhirnya Jishin kalah dalam pertarungan itu.